Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Cuman buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Itu berarti banget buat Sora. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema yang sedang kangen separuh mati ke kamu. Yang sedang kangen separuh mati ke kamu. Sora akan tiada bosannya ngingetin terus ya teman-teman, untuk diingat selalu, untuk yang selalu nonton ya. Pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Kenapa? Karena ini adalah energi banyak orang. Jadi kalau nggak cocok, tenang aja, masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton yang sudah Sora upload sebelum-sebelumnya. Karena tidak mengenal batasan waktu, tidak ada yang namanya expired untuk energi ya teman-teman. Kalau kamu klik, itu bisa cocok sama kamu. Terus kalau kamu mau yang pasti-pasti aja, silahkan personal reading. Oke, kita akan mulai pembacaannya ya. Yang sedang kangen separuh mati sama kamu ya teman-teman, ada energi chemistry. Jadi yang lagi kangen banget nih ya sama kamu, masih punya energi chemistry yang ternyata tuh kayak masih kamu banget ya. Jadi misalnya nama kamu Dinda ya. Jadi ceritanya nama kamu Dinda, maka dia tuh masih terdinda-dinda banget ke kamu gitu ya. Kalau nama kamu Budi, terbudi-budi banget sama kamu ya. Artinya apa? Masih ada dorongan chemistry yang sangat kuat, masih ada hasrat di sana, masih ada kerinduan, masih ada gairah, masih ada pemikiran, masih ada rasa ingin memiliki, rasa ingin dekat, rasa ingin memeluk. Apapun itu bentuk manifestasi dari yang namanya chemistry ya teman-teman. Ini juga adalah suatu perasaan yang biasanya unik ya. Di tiap individu berinteraksi dengan individu lain tuh biasanya unik dan tidak bisa didapatkan dari individu lain. Jadi misalnya kayak kamu sama teman baik kamu, chemistry-nya kayak gimana? Kamu sama pasangan kamu, chemistry-nya kayak gimana? Kamu sama orang tua kamu, chemistry-nya kayak gimana? Itu biasanya semuanya sangat-sangat unik ya. Yang kedua ya teman-teman, salah satu yang membuat dia sangat rindu banget nih sama kamu adalah energi kekuatan dari kamu, energi support dari kamu, energi dari penguatan kamu. Jadi sangat mungkin orang ini sedang berada dalam situasi ya, saat-saat ini mungkin sedang lemah, baik secara fisik, secara mental, atau secara pikiran, atau secara tenaga. Dia itu kayak butuh kamu untuk menguatkan, untuk mendukung, untuk menyupport ya. Jadi kamu tuh salah satu energi dari seseorang yang bisa ngasih dia itu kayak nutrisi untuk membuat dia menjadi kembali kuat ya teman-teman. Meskipun segala perilaku dia atau apapun ya yang dia tujukan sama kamu seperti sesuatu yang berlawanan. Jadi mungkin banget ya orang ini tuh pinter nyembunyiin ya, pinter nutupin ya. Dia kelihatan banget mungkin cuek, diem kayak gitu ya, atau mungkin belum mencari kamu dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kontradiksi, sesuatu yang berlawanan ya. Jadi mungkin banget di balik diemnya dia, di balik cueknya dia sebenarnya sangat-sangat kangen ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat, salah satu yang paling bikin dia kangen dan rindu, dia itu pingin banget balik seperti sedia kala, balik seperti dulu. Mungkin kalian pernah deket, mungkin kalian pernah punya hubungan, kalian sebelumnya seperti apa, itu adalah sesuatu yang sangat dia rindukan untuk bisa kembali seperti dulu lagi, kembali seperti sedia kala lagi, gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi dari adanya suatu perpisahan ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin banget ya merasa sedih dan kecewa, sedih, kepikiran dan sebagainya, karena memang terpisah dari kamu. Entah memang sudah hubungannya secara relationship sudahan, atau memang dia itu terpaksa harus berpisah sama kamu karena situasi dan keadaan. Kita lihat ya, kenapa di sini mungkin ada perpisahan. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sedang menilik hatinya gitu ya. Jadi di sini ada suatu perasaan emosional yang sangat banyak ya teman-teman, yang dia itu kayak Sora bilangnya sih energinya overwhelming ya. Jadi banyak energi yang berlebihan di batin dan emosinya dia, sehingga dia itu sebenarnya masih ada
kegalauan soal ke depan seperti apa, orang ini juga sedang berusaha mencari ketenangan dan kedamaian. Jadi kayak karena emosi dia tuh banyak banget, mungkin sangat-sangat apa namanya, emosional, mungkin sangat galau dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kayak seperti mencari untuk tenangin diri dulu. Yang kedua, di sini juga banyak yang memang sedang berfokus gitu ya untuk menata kembali hidupnya dia ya. Menata ini bisa saja sedang menata kerjaannya dia, karirnya dia, bisnisnya dia. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang sedang dia bangun di sini yang berhubungan dengan hal-hal apa namanya, yang realistis, dan termasuk salah satunya adalah masalah finansial. Selain daripada itu, perpisahan ini adalah karena suatu proses di mana ada pembelajaran soal yang namanya ketegasan. Karena emosi dia yang sangat banyak, jadi bisa saja kayak di awal gitu ya, kamu tuh kayak di love bombing sama dia, banyak banget cinta, banyak banget sayang gitu ya. Cuma di sini adalah tentang sebuah ketegasan gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang kayak masih perlu untuk belajar jejak untuk yang namanya ketegasan untuk menghadapi segala sesuatunya. Kenapa sih? Karena ternyata memang banyak hal-hal yang dia itu merasa sebagai korban dari situasi dan keadaan ya. Dia mungkin sendirian, harus menyelesaikan banyak masalah, harus membangun finansial, dan semua ketidakpastian yang ada di dalam pikirannya dia, overthinking, ketakutan ya, membuat dia itu, kalau Sora lihat itu kayak emosinya tuh nggak fokus untuk ke masalah percintaan, sehingga mungkin banget dia menarik diri dari kamu tuh. Kayak bingung, kenapa? Karena terlalu banyak hal yang harus dia prioritaskan, ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Di sini juga ada energi draining, teman-teman. Jadi di sini ada energi dia itu ngerasa sudah terlalu lelah dan terlalu capek, gitu ya, teman-teman. Dan sebenarnya salah satu kenapa dia juga menjauh daripada kamu ya, karena di sini juga dia menyadari mungkin banget kamu tuh udah telah lama bersabar ngadepin dia. Justru semakin kamu bersabar ngadepin dia, semakin dia itu ngerasa jadi kayak satu beban gitu ya. Aku tuh bisa nggak ya memenuhi apa yang kamu mau? Jadi semakin ada perasaan merasa bersalah atas kamu tuh udah banyak banget bersabar sama dia, tapi dia belum bisa tegas, belum bisa bergerak, belum bisa fokus ke kamu gitu ya. Dan di sini juga ada energi dari kesabaran kamu memang yang membawa dia itu seperti apa namanya, sangat rindu mendalam sama kamu, teman-teman ya. Dan kerinduan mendalam ini dia juga nggak paham kenapa, tapi yang dia rasakan, perasaan dia sama kamu tuh ajaib, perasaan dia sama kamu itu tidak bisa dia jelaskan, sesuatu yang belum pernah dia rasain sebelumnya ya. Jadi sesuatu yang dia nggak ngerti, dia tuh dalam tanda kutip mungkin ngerasa kayak dimagicin sama kamu, itu cuma istilah ya, tapi istilahnya dalam artian kepikiran, teman-teman. Dan hasrat dia ke kamu tuh sebenarnya masih sangat ada ya. Jadi di sini ada kerinduan karena ada hasrat yang ingin tersalurkan. Karena mungkin dia ingin memeluk kamu, karena mungkin dia ingin mencium kamu. Habis itu di sini juga ada hasrat ingin ketemu kamu, bicara sama kamu, teman-teman. Dia kayak kepengen banget bisa mengulang semua hal yang biasanya kalian lakukan sama-sama ya. Mungkin kalian biasa ngobrol bareng, chatting-chattingan bareng, pergi ke suatu tempat bareng. Mungkin misalnya biasanya tiap hari Sabtu mungkin suka main badminton bareng. Itu kan segala sesuatu yang biasa dilakukan menjadi suatu tradisi atau kebiasaan. Oh, tiap Jumat malam pasti makan sate di tempat bapak ini. Nah, itu dia juga kangen seitu yang diulang lagi, teman-teman ya. Dan dia juga sangat-sangat kangen sama bagaimana kamu itu punya banyak pengetahuan, punya banyak kamu tuh kalau diajak ngobrol dan diskusi itu bisa taunya banyak dan luas gitu. Jadi dia tuh kayak kangen juga untuk bisa punya teman diskusi sama kamu, teman-temannya. Dan sekarang di sini dia sedang periode yang recovery dari keadaan dia yang ya bisa kita bilang tadi di awal keadaannya dia memang banyak yang babak belur ya, banyak yang situasinya lemah gitu ya, emosinya banyak. Siapa ya orang ini ciri-cirinya? Orang ini tuh tipenya komunikatif banget, tipenya itu banyak pakai logika, banyak pakai pikiran. Makanya ketika sekarang emosi dia itu banyak,
Dia itu tidak bisa menelaah emosi dia sendiri. Seseorang yang pengejar mimpi, pengejar banyak keinginan, kemauan, dan orang itu selalu bergerak untuk ngejar sesuatu. Jadi intinya adalah apa yang dia ingin, apa yang dia lakukan, itu adalah segala sesuatu yang berangkat daripada sisi apa yang dia inginkan. Orangnya itu ada sisi suka berdebat gitu ya. Jadi kalau dia bicara itu bisa dia kesannya memojokkan ya. Orang ini juga banyak energi dari divine maskulin. Orang yang cenderung terkadang galau dan terburu-buru, ambisius dengan pikirannya dia sendiri. Nah, orang yang sedang berada dalam periode harusnya banyak transformasi di dalam hidupnya dia. Dan di sini memang ada transformasi secara mentalitas ya teman-teman, yang harusnya terjadi kalau Sora lihat. Jadi mungkin banget orang ini banyak perubahan secara pikiran. Tadi ya mungkin dia pikir A, tapi dia belum siap kalau harus merubah pikirannya jadi B atau Z dan sebagainya. Tapi ini adalah di sini hidupnya dia itu banyak hal yang ingin dia kerjakan, banyak niatan yang ingin dia lakukan. Jadi di sini tuh kayak antara banyak pikiran yang harus diberesin, banyak hal yang mau dia kerjain, tapi di sini di satu sisi juga mungkin saja dia belum siap sama namanya perubahan. Jadi orang ini, kenapa dia bisa jauh atau menjauh dari kamu? Orang ini tuh seperti sedang recovery dan berusaha untuk melakukan apa yang jadi utama duluan. Apa sih yang paling penting duluan? Sora, aku nggak penting dong. Ya Sora hanya baca kartu apa adanya. Ya, jadi jangan emosi kalau menanggapi suatu pembacaan general reading. Orang ada alasannya dan respon setiap manusia itu beda. Saya sudah pernah ngomong sebelumnya ya. Ada yang responnya kalau di bawah tekanan ngelawan balik, ada yang kabur, ada yang nyerah kayak gitu kan, itu respon manusia gitu ya. Tapi sebenarnya secara hasrat itu ya masih ada gitu ya. Makanya kenapa dia itu masih punya keinginan yang kuat sama kamu. Hanya sekarang tuh situasinya sulit, harus disiasati menurut dia gitu ya. Kenapa? Kalau nggak disiasati, dia akan mengalami situasi di mana dia mentok sama situasi, sama keadaan. Jadi memang mau nggak mau, dia juga bisa ngelihat, mungkin banget yang jadi kekhawatiran dia adalah aku tuh belum punya visions, aku belum punya gambaran loh soal masa depan tuh mau seperti apa gitu loh ya. Jadi itu kenapa dia itu memilih untuk seperti sekarang, karena apa yang di dalam pikiran dia, apa yang dia lihat ke depan itu bukan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pikirin teman-teman ya. Yang dia rasakan saat ini ke kamu selain ada kerinduan mendalam. Teman-teman, di sini dia itu masih sangat-sangat ingin tahu soal kamu, masih sangat menganggap kamu tuh sesuatu yang berharga gitu ya teman-teman. Dan kenapa dia kangen banget sama kamu? Di sini ada energi dia ngerasa di banyak hal kamu tuh energi yang lebih tinggi daripada dia, entah secara situasi sosial, secara posisi keuangan, secara posisi energi. Jadi di sini sebenarnya dia itu banyak belajar dari kamu. Kamu tuh salah satu sumber inspirasinya dia, ya teman-teman. Dan secara perasaan dan secara kenyataan, jadi gini loh, perasaan dia sama kenyataan itu adalah dua hal yang tidak berjalan beriringan atau bersamaan, ya. Dimana perasaan dia gimana, keinginannya dia gimana ya teman-teman. Tuh, oke, kalau Sora lihat. Jadi di sini adalah bisa saja lucu deh ini kartunya ya, sama-sama page, sama-sama king atau queen. Artinya apa? Orang ini bisa saja memang secara pemikiran atau secara tampilan, oh Sora dia kan udah tua, udah apa, tapi mungkin masih harus berproses ya, secara pemikiran dan sebagainya gitu loh teman-teman ya. Yang sedang kangen berat ke kamu, separuh mati deh, kangen banget sebenarnya ya. Kenapa? Salah satunya tuh dia sering banget mimpiin soal kamu ya, dan di dalam mimpinya itu mungkin ada mimpi-mimpi soal kerinduan, kangen gitu ya. Dan dia tuh kayak di sini energi dia itu pingin kamu ada di dekat dia gitu ya. Jadi di sini kayak ada pesan rindu melalui mimpi yang dia dapatkan. Dan tuh, tadi kan Sora udah bilang, kamu tuh jadi salah satu orang yang jadi nomor satunya dia sebelumnya. Kalau banyak hal baik, banyak hal baru, dia pasti cerita atau curhat sama kamu duluan gitu ya. Dan jadi kayak dia itu sekarang kepikiran terus, teman-teman. Oke.
Awalnya mungkin banget dia hanyalah sebuah permainan, dianggap awalnya itu mungkin dia tidak menganggap serius relationship ini atau perasaan dia. Tapi ternyata sekarang permainan itu jadi serius. Kenapa? Dia tuh hilang arah ya. Sebenarnya tanpa kamu tuh kayak nggak ada pegangannya gitu ya. Jadi kayak kenapa diemin kamu atau ngilang dari kamu? Karena sebenarnya dia pikir itu adalah sebagai sesuatu yang lebih gampang untuk dilakuin. Tapi sekarang nggak ada kamu malah hilang arah. Tuh. Aku tuh kayak kelihatannya aja nggak peduli sama kamu gitu loh ya. Padahal mah enggak gitu. Yang sedang dia lakukan adalah dia mengontrol hasratnya karena memang kenyataannya seperti apa dia harus prioritaskan hal yang harus dilakuin duluan. Secara hayalan, secara fantasi, kamu masih terus berputar-putar di kepalanya dia, gitu ya. Dan kamu itu seseorang yang dia tuh masih sering ngeliatin foto kamu, video-video kalian bareng, mungkin juga dia stalkingin kamu, ya. Karena dia tahu secara hasrat dia menginginkan kamu banget. Tuh. Kenapa adanya jauh ya? Orang ini sedang fokus banget sama finansial ya, dimana kepentingan finansial itu sangat penting buat dia. Nah kan, di antara memang kenyataan sama perasaan ya. Salah satunya kenapa dia ingin fokus sama finansial itu adalah karena dia itu ingin pada akhirnya nanti dia bisa memanjakan kamu kalau dia punya situasi finansial yang sudah kuat dan baik ya. Dan kalau Sora lihat ya, nggak semua sih, ini ada beberapa yang belum selesai sama masa lalunya ya. Jadi dia tuh kayak penyelesaian sama masa lalunya, entah mantannya, orang dia pernah deket gitu ya. Secara emotional intimacy, dia merasa sangat dekat sekali sama kamu teman-teman. Dia merasa kayak kamu tuh energi yang sudah sangat dia kenali. Kamu tuh energi yang bisa sangat memenuhi dia ya. Kalau yang Sora lihat tuh, ada energi kekeringan yang dia rasain, ada energi kekosongan. Jadi kalau Sora lihat, kamu tuh membuat dia tuh tidak lagi merasa kesepian, merasa ada yang support, merasa ada yang ngisi gitu ya. Jadi seperti tanah kering, kamu tuh airnya teman-teman ya. Dan meskipun dia mencoba untuk lari, kabur, bersembunyi dari perasaan dia sama kamu, ternyata nggak bisa. Memori di kepalanya itu terlalu kuat gitu ya, mencari kamu, ingat semua keintiman kalian gitu loh ya. Dia juga tidak tahu apakah kalau memang ya dia datang gitu ya, kamu akan masih mau dengerin dia nggak? Masih mau nggak kamu percaya sama dia gitu ya? Dan di sini dia itu kayak ada beberapa dari kalian tuh yang memang secara energi itu dia rasa masih menahan dan dia tuh masih kepo, pengen tahu sisi lain dari diri kamu. Dan dia takut teman-teman, di sini kamu diambil sama yang lain. Kenapa? Karena sangat mungkin banget saat ini dia mungkin udah ngeliat kamu tuh udah mulai ya ke arah yang lain gitu ya teman-teman. Mungkin dia ngerasa kamu udah move on, atau kamu mulai deket sama yang lain, karena kamu adalah sosok yang paling sempurna yang dia inginkan ya. Kamu ya tuh ada energi terobsesi. Jadi meskipun dia diem jauh, orang ini terobsesi sama kamu teman-teman, yang dia inginkan ke depannya. Teman-teman, dia berharap bisa menawarkan kamu sesuatu yang realistis ya. Makanya apa yang dia utamakan sekarang itu memang finansial ya. Jadi di sini tuh banyak hal yang berkecamuk di dalam batinnya. Jadi sedang dia selesaikan satu-satu, dia beresin satu-satu apa yang harus diselesain. Dan ketika ada energi positif lebih mengarah ke arah dia, di sini adalah sebagai sesuatu yang sun, artinya ada sesuatu yang positif yang dia inginkan gitu loh ya. Ada keceriaan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Jadi kalau kamu tanya apa yang orang ini inginkan, orang ini pingin kembali hangat, pingin kembali dekat sama kamu ya. Dia tidak ingin lagi bersembunyi dari kamu. Kan di sini banyak energi bersembunyi teman-teman ya. Cuman memang sekarang pun lagi proses yang namanya bertumbuh, berkembang secara pemikiran, secara personality, secara sikap ya. Dan di sini juga ada energi dari
Dia di satu sisi ngerasa apakah ini masih mungkin gitu loh ya. Apakah ini sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Karena di satu sisi dia ngerasa kayak kenapa banyak dia nunda datang. Karena sebenarnya di satu sisi ada energi di mana dia itu masih ragu-ragu akankah mungkin kalian bisa sama-sama. Yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini, apakah mungkin bisa bersama-sama? Di sini teman-teman ada energi dari persatuan hati ya, visi misi dan kebahagiaan perayaan. Artinya sangat mungkin banget kamu yang menonton ini pun masih banyak banget yang mau untuk kembali lagi sama dia, teman-teman. Di sini memang ada energi yang mungkin akan ada persatuan kembali, akan ada kebersamaan sekali lagi. Namun, memang masih banyak hal yang harus diselesaikan dan masih ada hal yang harus dibangun. Artinya, ini semua adalah proses kerjasama. Ya, kalaupun dia kembali, bukan sesuatu yang memang instan langsung jadi ya, tapi ada suatu proses yang mana bisa berjalan. Ya, karena terlalu banyak hal yang harus diberesin. Karena di sini ada kerusakan, mungkin komunikasi, ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada luka, ada salah paham, gitu ya. Ada air mata yang memang harus dibenerin satu-satu, ya. Sehingga ketika itu udah dibenerin satu-satu, barulah terjadi yang namanya kebahagiaan, gitu ya. Jadi seorang dia bisa nggak energinya aku sama dia? Ya bisa teman-teman, tapi nasihat buat kamu adalah jadilah seorang contoh yang baik ya. Artinya apa? Kamu fokus juga tetap maju ke depan. Gak usah menunggu yang gak jelas ya. Kamu tahu bahwa ini masih proses ya. Lanjutkan hidupmu seperti biasanya ya. Nanti kamu akan mendapatkan sendiri secara batin pemahaman kenapa semua ini terjadi dalam proses percintaan kamu. Tapi yang pasti ini memang harus maju dan disertai dengan kesabaran, ya. Dan ketika kamu sudah lebih terkoneksi dengan diri kamu, yang lebih bijak di dalam diri kamu baru akan tahu bagaimana harus kamu melangkah seperti apa. Tapi di sini adalah maju terus. Ya, maju terus artinya jangan hidup kamu berhenti hanya karena dia, teman-teman ya. Tapi di sini memang butuh pemahaman dan pengertian untuk memahami hubungan ini ya. Kamu itu pergi itu bukan lari, teman-teman ya. Jadi kamu tuh maju dalam artian kamu tahu hidup itu terus jalan ya. Jadi bukannya lari ya, teman-teman. Oke. Karena kalau Sora lihat ya, masih ada kok yang lain yang masih mungkin tertarik juga sama kamu. Nah, makanya nanti kamu kan juga bisa menilai dan memilih gitu ya, apakah memang si orang ini adalah orang yang paling tepat buat saya. Kenapa? Karena ini adalah hubungan yang memang harus butuh dibangun ya. Karena kamu juga berhak untuk mengcompare atau membandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika kamu yakin memilih dia, kamu udah fokus nih, aku yakin mau sama orang ini. Intinya gitu. Nah, kapan dia ada pergerakan ke kamu, ini semua adalah sesuatu yang masih memang proses gitu ya, masih ada pembelajaran di sana, masih sedang dibangun ya. Seberapa lama itu kalau Sora lihat orang ini sudah punya suatu keniatan, tapi memang butuh di sini satu-satu betulin emosinya dulu, terus dia betulin finansialnya. Ini terserah ya urutannya mana duluan ya. Betulin finansial, betulin emosi, betulin pikiran, baru pergerakan. Nah, lewatin 3 tahap ini dulu, intinya gitu. Oke? Kita lihat ya sekarang astrologi yang terungkap di sini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus apa. Sora udah pernah bikin videonya sama Korean di Fudo, jadi please jangan nanya lagi. Kalau nggak kamu bisa Google ya. Gemini, Cancer, Sagittarius, Cancer, Leo, Pisces, Taurus, dan Pisces lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk alfabet yang terungkap. Nah, kita coba susun dulu. Sora akan susun dulu baru dibacain biar enak gitu ya. Teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, satu pintu aja. Atau kalau yang kepengen juga beli-beli alat pembacaan dan sebagainya. Oke. Nah, kita coba dikit lagi ya. Nah, oke. Ini jelas terbuka.
Oke, HNRYLUFIIYGYPOUKBL. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa dukungannya dengan super stiker. Bye-bye.